Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabipun. Perkenalkan, nama saya Arsifdi Emanuela dengan NPM 2012-011071. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan review singkat mengenai pembelajaran selama 1 semester di mata kuliah Hukum Acara Tata Negara atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang saya pelajari di kelas Pak Yusdianto SHMH dan Pak Zulkarnain SHMH. Kita mungkin akan langsung masuk ke penjabaran singkat mengenai materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Untuk materi yang pertama yaitu membahas mengenai kedudukan, wewenang, dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Jika kita berbicara tentang Mahkamah Konstitusi, secara umum, Mahkamah Konstitusi ini dibentuk untuk menjaga supaya konstitusi itu sendiri benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar. Maka harus ada jaminan dan lembaga yang menjamin bahwa ketentuan konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, dengan memberikan wewenang pengujian serta pembatalan jika ada ditemukan sebuah ketentuan hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Maka dari itu, dengan adanya Mahkamah Konstitusi, dapat dipastikan bahwa lembaga ini benar-benar menjamin dan memastikan sebuah undang-undang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Asal-muasal Mahkamah Konstitusi ini sendiri sudah tercantum di pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B yang sudah mencantumkan cikal bakal diadakannya sebuah konstitusi itu sendiri atau Mahkamah Konstitusi yang kemudian setelah dirapatkan dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan lahirlah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas kedudukan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu Mahkamah Agung. Dari 3 lembaga utama pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, posisi Mahkamah Konstitusi ini sejajar dengan MA, yaitu berada di lembaga yudikatif. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi berperan untuk menjaga check and balances dari produk hukum yang akan dikeluarkan penguasa negara sehingga produk hukum tersebut sudah benar-benar sesuai dengan konstitusi negara ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu memiliki 6 fungsi. Yang pertama, the guardian of the constitution atau Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dari konstitusi itu sendiri. Secara konsep, Mahkamah Konstitusi difungsikan secara ketatanegaraan sebagai pengawal karena negara kita menginginkan adanya sebuah supremasi konstitusi di mana implementasinya yaitu harus ada yang memastikan dan harus ada yang mengawal konstitusi itu sendiri sehingga sudah sesuai dengan apa yang harus diberlakukan di negara ini. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai the final interpreter of the Constitution. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi adalah lembaga terakhir yang menafsirkan sebuah undang-undang atau pasal dan dipastikan bahwa pasal tersebut atau undang-undang tersebut sudah sejalan dengan apa yang dibuat dalam ketentuan konstitusi. Maka di sini Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pemutus atau membuat keputusan yang valid dan bersifat memiliki kebenaran material. Kemudian untuk yang ketiga, fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu yaitu sebagai the protector of human rights. The protector of human rights di sini berarti Mahkamah Konstitusi menjaga hak-hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi di sini berfungsi sebagai penjamin dan penjaga dari hak asasi manusia. Sebagai contoh, jika ada suatu ketentuan undang-undang yang membatasi hak asasi manusia, maka Mahkamah Konstitusi akan melihat bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu the protector of the citizen constitutional rights.
Hal ini sama seperti melindungi hak asasi manusia. Di sini Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional dari setiap warga negara yang ada di negara ini, sehingga sebuah peraturan perundang-undangan tidak akan merugikan dan tidak akan merampas hak-hak dari warga negara itu sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya, fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah the protector of democracy. Negara kita ini adalah negara demokrasi, sehingga di sini Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penyeimbang atmosfer dari demokrasi itu sendiri dan mengamankan berjalannya demokrasi yang ada di negara ini. Dan untuk yang terakhir, fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of state ideology, di mana di sini Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi itu secara tidak langsung dan juga mengarahkan kita untuk menjaga ideologi negara kita supaya tetap berlaku dan perancangan undang-undang itu juga tetap sesuai dengan ideologi negara kita, sehingga apa yang sudah diundang-undangkan dan apa yang sudah dirancangkan itu tidak melenceng dari ideologi negara kita. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di sini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang sebagai bentuk implementasi dari supremasi konstitusi, sehingga ketika ada rancangan undang-undang yang bertentangan, Mahkamah Konstitusi hadir untuk dapat menguji undang-undang tersebut. Kemudian wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini dapat diibaratkan misalkan terjadi sebuah konflik dan sengketa antar lembaga negara, maka Mahkamah Konstitusi di sini hadir sebagai pengadil dari kedua belah pihak lembaga negara tersebut yang sedang memiliki konflik. Kemudian untuk yang ketiga, wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah memutus perbubaran partai politik. Di sini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membubarkan partai politik yang tidak sesuai dan kewenangannya sudah diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2. Kemudian wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang terakhir yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jika ada perselisihan mengenai hasil dari pemilihan umum atau pesta demokrasi yang diadakan di dalam negara ini, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus dan mengadili terkait hasil pemilu, karena Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga iklim demokrasi suatu negara. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas atau akan saya review yaitu mengenai gagasan judicial review. Seperti yang kita ketahui, Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari adanya judicial review, di mana judicial review ini pertama kali muncul pada keputusan Mahkamah Agung di Amerika Serikat, yaitu dalam sidang Marbury versus Madison pada tahun 1803. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung dari Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act karena dinilai bertentangan dengan konstitusional negara Amerika Serikat. Munculnya judicial review tersebut dapat dipahami bahwa politik ketatanegaraan sudah memasuki fase atau era modern. Dalam hal ini berarti memiliki sisi positif dari konsep ketatanegaraan modern yang lahir dan dikembangkan di berbagai negara. Kemudian dari aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan mekanisme check and balance antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Kemudian dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaga konstitusi diperlukannya pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian antara hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum yang ada di atasnya, atau disinilah fungsi dari judicial review itu sendiri yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. Kita beralih ke materi selanjutnya yaitu hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Secara konsep, dalam proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengujian formil dan pengujian materi. Pengujian formil adalah hak menguji secara formal untuk menilai apakah undang-undang tersebut sudah menjalankan prosedur yang sesuai, atau dalam arti lain, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang sudah melewati cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan ini dapat dinyatakan berlaku atau tidaknya. Maka pengujian secara formil ini lebih menguji apakah pembentukan sebuah undang-undang sudah sesuai dengan prosedural yang berlaku atau sudah memenuhi kaidah yang berlaku atau tidak. Ujian formil ini diatur dalam pasal 51A ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal ini, maka ketika ada pengujian formil, maka putusan Mahkamah Konstitusi bisa berupa mengabulkan permohonan pemohon. Sebagai contoh, jika kita selaku pemohon ingin mengajukan pengujian formil karena suatu rancangan undang-undang ada kesalahan prosedural, maka hakim dapat mengabulkan permohonan kita. Yaitu, putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian review materi yang dapat saya jabarkan, dan mungkin untuk selanjutnya saya akan menjabarkan review singkat mengenai praktek hukum acara tata negara atau praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi, atau yang kita sebut sebagai simulasi sidang yang sudah dilakukan di kelas perkuliahan hukum acara tata negara. Pada kesempatan kali ini saya dari anggota kelompok 2A dari kelas Pak Yusdianto SHMH, dan permohonan kami yaitu mengajukan permohonan pengujian material dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada permohonan kami menemukan suatu pernyataan dari pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut bahwa terdapat pernyataan yang bersifat inkonstitusional dan multitafsir. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, dalam pasal tersebut pembuat undang-undang menggunakan kata lainnya setelah frasa dan garis miring atau. Hal tersebut merupakan hal yang membingungkan dan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon atau warga negara karena kata lainnya dalam frasa tersebut tidak menjamin kepastian hukum dari suatu pasal 76H. Kemudian selain itu, kata lainnya dalam frasa dan garis miring atau lainnya merupakan hal yang ambigu dan dapat disalahartikan oleh pemohon dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga berlakunya frasa tersebut menyebabkan suatu makna yang dapat diartikan sewenang-wenang oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga kami memutuskan untuk mengajukan permohonan ini, dan hasil dari persidangan Mahkamah Konstitusi yang kami praktekkan yaitu hakim memutuskan untuk menolak permohonan kami dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, permohonan kami ditolak karena termohon mendalilkan bahwa penafsiran tersebut salah karena pada pasal 76H dan pada pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak tidak melanggar konstitusional mengenai keadilan dan kepastian hukum. Kemudian menurut termohon, undang-undang tersebut justru menegaskan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak dalam konteks perlindungan mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaraan. Kemudian, pasal-pasal tersebut juga tidak mengabaikan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum. Untuk alasan yang terakhir dari termohon, yaitu termohon mendapati petitum dari kami selaku pemohon terdapat kekeliruan di dalam isi petitum kami, sehingga permohonan kami ditolak oleh termohon dan hakim. Mungkin cukup sekian mengenai review singkat atas pengalaman saya dan kelompok saya dalam menjalankan simulasi sidang Mahkamah Konstitusi, dan juga ringkasan materi yang sudah saya pelajari selama 1 semester yang diampu oleh dosen pengajar kami yaitu Pak Yusdianto dan Pak Zulkarnain. Saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah saya dapatkan melalui perkuliahan selama 1 semester ini. Untuk apa yang sudah saya sampaikan, jika ada kesalahan saya mohon maaf, baik itu disengaja maupun tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.